Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, Ibu akan membawakan materi mengenai perundungan atau yang sering kita kenal dengan sebutan bullying. Tepuk bullying. Jangan suka menyakiti, jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki. Bullying, no. Baik, sebelum kepada inti materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Bullying itu terdapat beberapa macam. Ada bullying fisik, bullying verbal, sosial, cyber, maupun seksual. Tujuan mengapa teman-teman perlu mengetahui mengenai perundungan atau materi mengenai bullying ini adalah agar peserta didik dapat mengenal dan memahami tentang bullying, jenis-jenis bullying, dan dampaknya serta cara mengatasi berbagai macam jenis bullying. Oke, sebelum ke materi, kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Kita ikuti yuk gaya-gaya yang akan Ibu sampaikan mengenai tepuk bullying. Oke, hafalkan ya. Oke, kita ikuti videonya. Oke, dalam keadaan atau dunia nyata, teman-teman, mungkin banyak kita dapat menjumpai keadaan-keadaan di mana seseorang membutuhkan perhatian atau membutuhkan bantuan kita. Mungkin kita lihat ilustrasinya pada gambar ini. Terdapat orang yang mungkin tenggelam, teman-temannya, di mana yang lainnya yang tidak tenggelam itu dapat menolong. Namun, kebanyakan di antara mereka adalah mengabadikannya atau mendokumentasikannya. Jadi sangat ironis sekali ya terhadap dengan budaya tolong-menolong saat ini. Banyak yang lebih mementingkan foto selfie demi mendapatkan like, teman-teman, dibandingkan memperjuangkan sisi manusiawi. Semoga kita tidak ada dalam lingkaran orang-orang seperti itu. Nih, kita ilustrasi selanjutnya. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, terkadang orang yang mengulurkan tangannya itu dia belum tentu benar-benar ingin menolong kita. Bisa jadi dia hanya ingin berkamuflase saja di depan kita, seakan-akan ingin menolong gitu ya, agar dapat pencitraan baik atau positif terhadap kita. Nah, apa sih yang akan kita diskusikan hari ini? Yang pertama itu mengenai definisi perundungan itu sendiri. Yang kedua, kita akan mendeteksi pelaku, saksi, dan korban perundungan. Yang ketiga, dampak perundungan bagi kesehatan mental. Yang keempat, pencegahan, kolaborasi siswa, baik dengan sekolah dan orang tua, serta yang terakhir adalah cara penanganannya, secara dukungan psikologis di awal. Nah, sebelum ke materi lagi, Ibu ada video yang mungkin dapat kita simak bersama-sama yang pada saat beberapa minggu lalu viral. Videonya mengenai perundungan di daerah Cianjur oleh sekelompok para remaja. Aksi perundungan atau bullying di kalangan remaja kembali terjadi. Kali ini, aksi bullying dialami sejumlah remaja di Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam video yang beredar luas dan viral di media sosial, terlihat sebanyak 6 orang remaja laki-laki diminta untuk mencium kaki 7 orang remaja yang ada di hadapannya. Pada awal tayangan, para remaja yang dirundung itu terlihat tengah duduk di sebuah teras rumah. Dalam video, sang perekam kemudian meminta mereka untuk berjalan jongkok menghampiri patra berundung yang berada di depannya. Sesuai dengan aba-aba perekam video, 6 remaja laki-laki itu pun mulai berjalan jongkok dan mulai menciumi kaki para berundung. Mereka berbaris menciumi kaki para berundung sebanyak 2 kali, kanan dan kiri sembari terus berjalan jongkok. Tak ada bantahan ataupun perlawanan dari para korban. Mereka menciumi kaki para berundung mulai dari remaja pertama yang duduk di paling pojok hingga seorang remaja laki-laki ketujuh yang terlihat berdiri. Tatapan mereka terlihat kosong dengan wajah yang ketakutan. Mereka pun tak membalas ketika seorang remaja yang tengah berdiri menendang kepala mereka. Meski tak dijelaskan secara rinci, ritual mencium kaki itu diungkapkan sang perekam video sebagai bentuk tanda patuh remaja dari Cianjur yang sopan ke remaja Cipanas. Video yang diunggah pertama kali oleh akun Instagram @info Jawa Barat pada Jumat, tanggal 16 Juni tahun 2023. Malam itu pun menuai komentar dari masyarakat. Mereka menghujat dan mencela para pelaku perundungan. Oke, gimana nih teman-teman? Sudah lihat kan contoh video viral mengenai perundungan di daerah Cianjur? Apa tanggapan teman-teman pada video ini? Pasti miris sekali bukan? Ini dilakukan oleh para laki yang mungkin adanya senioritas dan junioritas. Apa itu perundungan? Perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain.
dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bentuk perundungan sendiri ada 5 macam, teman-teman. Yang pertama berupa fisik, verbal, psikologis, cyber, maupun sosial. Faktor penyebab perundungan sendiri ada internal maupun eksternal. Untuk internal yaitu belum matangnya VFC atau prefrontal cortex, itu adalah bagian otak yang dapat mengatur mengenai pengendalian emosi. Baik benar, salah buruk itu teratur dalam keadaan prefrontal cortex ini. Kemudian pengendalian diri, negatif, positif. Lalu yang ketiga adalah kepribadian yang agresif. Nah, sedangkan faktor eksternalnya adalah faktor keluarga, faktor teman sebaya, dan faktor sekolah. Kita perhatikan teman-teman, pelaku perundungan itu pertama dia akan hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial siswa di sekolah. Ada beberapa kelompok dominan yang negatif cenderung dapat ingin mengupgrade dirinya. Yang kedua adalah menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah atau sekitarnya. Merupakan tokoh populer di sekolah dan gerak-geriknya seringkali dapat dilihat. Sering berjalan di depan, cari perhatian misalkan ya, kemudian sengaja menabrak. Untuk apa? Untuk memancing emosi orang lain, berkata kasar, atau menyepelekan atau melecehkan orang lain. Bicara mengenai perundungan, teman-teman, jelas yang lebih kita perhatikan adalah dampak terhadap korbannya itu sendiri. Nah, korban orang yang menjadi korban perundungan itu terdapat beberapa aspek yang secara mental itu terkena, teman-teman. Yang pertama adalah secara akademis, secara sosial, secara mental, secara fisik, dan secara antar perorangan. Kita bahas satu-satu. Ketika secara akademis, orang yang tiba-tiba mendapatkan perlakuan perundungan, maka korban itu akan terlihat lebih tidak cerdas dari orang yang tidak menjadi korban atau sebaliknya, teman-teman. Kenapa? Karena dia akan sering tertutup, tidak aktif, karena menyimpan beban yang memang sulit untuk diungkapkan. Yang kedua adalah secara sosial. Korban terlihat lebih memiliki hubungan yang erat dengan orang tua mereka atau tipikal anak mami. Apa-apa misalkannya terjadi sesuatu di sekolah, kemudian langsung lapor ke sekolah atau langsung lapor ke orang tuanya. Jadi sebutan dengan anak mami. Yang ketiga adalah secara mental atau perasaan. Korban melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang bodoh dan tidak berharga. Kepercayaan diri mereka rendah dan tingkat kecemasan sosial mereka pun tinggi. Sehingga ketika mereka berinteraksi di depan banyak orang, mereka cenderung menutup diri atau tidak nyaman. Lalu yang keempat adalah secara fisik. Korban adalah orang yang lemah. Korban laki-laki lebih sering mendapat siksaan secara langsung, seperti yang tadi kita lihat dari video sebelumnya. Misalnya bullying fisik, karena laki-laki ini biasanya bullying fisik, teman-teman ya. Main tendang, main pukul ya, dan lain-lain. Dibandingkan korban laki-laki, korban perempuan lebih sering mendapat siksaan secara tidak langsung, misalnya melalui kata-kata atau bullying verbal. Jadi bentuk fisiknya berbeda antara bullying laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu lebih kepada fisik, kalau perempuan itu lebih kepada bullyingnya verbal. Dan yang kelima adalah secara antar perorangan. Nah ini, walaupun korban sangat menginginkan penerimaan secara sosial, mereka jarang sekali untuk memulai kegiatan-kegiatan yang menjurus ke arah sosial. Lalu, bagaimana sih kita dapat mendeteksi korban perundungan? Karena biasanya korban perundungan ini dia jarang mengungkapkan permasalahan pribadinya kepada orang tua. Akhirnya dia menyimpan dan berakhirlah kepada percobaan bunuh diri. Bisa dilihat dari berbagai macam aspek, teman-teman, baik secara fisik, psikis, yang akhirnya inputnya atau outputnya adalah ke perilaku. Untuk fisik mungkin ada perubahan, atau psikis juga berupa mental, itu berkaitan dengan perubahan perilaku yang akhirnya fisik dan psikis ini sangat berkaitan erat. Sehingga membuat individu ini semakin tertutup atau cenderung menutup atau menarik dirinya pada lingkungan yang baru. Dampak perundungan, ada 3, baik terhadap pelaku, saksi maupun korban. Dampak psikologis bullying pada pelaku, teman-teman. Pelaku juga tidak akan lepas dari dampak psikologis bullying hingga dewasa. Mereka yang sering melakukan perundungan saat masa kanak-kanak dan remaja, maka akan lebih rentan terjebak di dalam tindak penyalahgunaan narkoba, memiliki sifat yang abusif dan destruktif kepada pasangan dan anak-anaknya kelak. Yang kedua, dampak psikologis bullying pada korban. Terutama pada anak, dampak psikologis ini dapat berkembang menjadi serangan panik, teman-teman, depresi, PTSD atau Post Traumatic Syndrome Disorder, serta sindrom kecemasan. Pada umumnya, dampak psikologis korban bullying tersebut memiliki gejala-gejala awal sebagai berikut. Perasaan sedih, kesepian yang berkepanjangan misalnya, sulit tidur, atau bisa jadi kehilangan selera makan. Intinya hal-hal yang berkaitan dengan perubahan kualitas hidupnya itu akan berkurang untuk korban itu sendiri. Lalu dampak psikologis bullying pada saksi.
Anak-anak atau seseorang yang menjadi saksi perundungan akan merasakan dampak psikologisnya, teman-teman. Dia berupa apa? Rasa tidak percaya diri, kecanduan alkohol, dan narkoba saat dewasa. Mereka juga cenderung mengalami kegagalan di sekolah, sering membolos, dan dikejar rasa bersalah yang menyiksa. Karena kenapa banyaknya saksi itu tidak mau melaporkan keadaan yang sebenarnya? Karena takut misalkan pelaku mengincar dirinya kelak. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi dampak psikologis bullying pada anak? Ada 6. Yang pertama, kita mengajarkan anak jelas sopan santun, empati, dan kasih sayang itu sejak dini. Bukan saat ini remaja kalian, karena jatuhnya sudah agak telat. Yang kedua, mengajarkan anak kita untuk membela diri, dapat berargumen. Ketika dia salah, maka dia harus berminta maaf. Ketika dia betul namun disalahkan, nah itu pertahanan dirinya dalam membela diri. Yang ketiga adalah tidak mengabaikan setiap perubahan kecil yang terjadi terhadap anak. Ini pentingnya adalah orang tua yang mengevaluasinya. Yang keempat, meningkatkan bonding antar anggota keluarga, saling mengenal satu sama lain, ibu, ayah, dan kakak, adik misalkan. Itu saling mengenal. Perlu adanya quality time itu seperti ini manfaatnya. Yang kelima, tidak membiarkan pelaku bullying lepas tanpa tindakan apapun. Jadi seandainya terjadi sesuatu hal dalam keluarga kita, contoh anak kita atau adik kita, tetangga dan lain-lain, maka itu segera diproses, teman-teman. Meskipun kejadiannya itu SD, banyaknya itu kan bullying itu sudah berlaku di SD, tindakan kekerasan itu. Maka pihak sekolah, orang tua harus dilibatkan gitu, untuk mengevaluasi. Gitu. Yang keenam, mengunjungi tenaga profesional jika diperlukan. Karena kalau bicara mengenai bullying, terutama yang berkaitan dengan kekerasan, itu ujung-ujungnya adalah trauma, teman-teman. Dan ketika kita bicara mengenai trauma, maka itu melekat, sulit untuk dilupakan. Konsepnya, semakin kita berusaha untuk melupakan trauma tersebut, kita akan semakin mengingat kejadian detailnya seperti apa. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah perundungan? Jawabannya ini, ada di Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Kita harus bisa bersinergi, teman-teman. Bekerja sama, berkolaborasi antara siapa? Antara peserta didik, pendidik, yaitu guru, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, komite sekolah, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah. Cakupannya luas. Jadi bukan hanya antara guru dan anak atau peserta didik, bukan juga peserta didik dengan orang tua, tapi semua komponen ini dilibatkan untuk menciptakan lingkungan yang anti bullying. Nah ini ya mengenai Permendikbudnya ada pasalnya jelas. Kita ini harus dapat mampu menciptakan, membangun, dan mewujudkan lingkungan yang bebas dari tindakan kekerasan. Dan ketika teman-teman misalkan di lingkungan sekolah terdapat tindakan yang seperti itu, laporkan teman-teman, jangan sungkan, karena ada aturannya. Di bab 5 ya, tentang apa? Tentang pemberian pertolongan terhadap korban, karena memang ada yang membawahinya teman-teman ya. Bagi korbannya misalkan perempuan, laki-laki itu ada. Cuman dengan catatan teman-teman terbuka dan lapor kepada pihak yang berkenan, misalkan sekolah maupun orang tua. Lalu selain itu, untuk mengantisipasinya teman-teman, ada sebutannya yaitu adalah konselor sebaya. Konselor sebaya ini didapat melalui pendampingan kelompok konselor dengan teman. Nah ini biasanya nanti di bawah Nah konselor sebaya ini memang idealnya dipilih. Dalam satu kelas ini terdapat 1 atau 2 yang dirasa dapat membantu teman-teman lainnya agar dapat menjadi teman sharing atau melaporkan ketika kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi di lingkungan sekolah. Seperti itu. Nah, peran konselor sebaya itu untuk apa sih? Pertama screening, kedua edukasi, ya ketiga konseling. Tetap ujung muaranya ada di BK, bimbingan konseling. Nah, kolaborasi berbagai pihak. Nah, ini betul. Lingkaran ini saling terikat, artinya memang tidak bisa melepas antara siswa, orang tua, guru, komite, dan pemerintah dinas terkait. Lalu penanganannya, secara dukungan psikologis awal kita harus ngapain sih? Kita harus pahami dulu dasarnya bahwa PFA ini merupakan serangkaian keterampilan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif stres dan mencegah timbulnya gangguan kesehatan mental yang lebih buruk, baik itu disebabkan oleh bencana ataupun situasi kritis. Nah, tujuan dari PFA ini adalah teman-teman untuk serangkaian keterampilan dasar yang bersifat praktis dan bertujuan. Nah, yang berkaitan dengan apa? Banyaknya dengan trauma. Intinya ya untuk mengurangi, mencegah munculnya dampak psikologis. Yang kedua, memperkuat proses pemulihan psikologis. Nah, ini inti kerangka kerja dari PFA ini adalah memberikan rasa aman, aksi nyata, dan adanya keberfungsian diri.
6 langkah dari PFA yang bisa kita lakukan: melihat, mendengar, memberikan rasa nyaman, menghubungkan dengan orang lain, melindungi, dan menumbuhkan harapan baru. Kalau bicara mengenai rasa nyaman, teman-teman, artinya ada tingkatan bantuan psikologis yang memang harus kita pahami. Nah, untuk yang pertama ini layanan dasar. Layanan dasar ini memang hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan secara pribadi. Nah, ini komunitasnya dari layanan dasar dengan komunitas dan keluarga ini ada komunitas terlatih namanya. Komunitas dan keluarga itu parenting yang berkaitan dengan keluarga inti. Kemudian naik level lagi yaitu layanan non spesialis. Ini oleh siapa? Penanganannya psikolog, perawat, pekerja sosial. Dan di akhir adalah layanan spesialis. Ini yang betul-betul keadaan mentalnya memang perlu dievaluasi atau ditindaklanjuti lebih dalam. Oleh siapa? Psikoterapis, baik psikolog klinis maupun psikiater. Tentunya kita ini dapat menjadi dokter untuk diri kita sendiri, teman-teman. Namun, memang perlunya orang lain untuk membantu itu akan jauh lebih baik. Nah, ini bicara mengenai teknik yang harus dimiliki bagi seorang penolong. Yang pertama adalah membangun hubungan, relasi yang baik, agar tingkat rasa percaya dirinya dapat terbangun. Yang kedua, mendengar aktif, karena faktanya menjadi pendengar yang baik itu sulit. Kita harus fokus, kita harus eye contact dengan orang yang memang sedang kita ajak bicara. Yang ketiga, memunculkan perasaan empati. Nah, ini yang sulit. Kita seakan hanyut ke dalam ceritanya, keadaan emosionalnya. Yang keempat, stabilisasi. Ketika sudah itu terjadi, maka emosi kita dapat netral kembali. Dan rujukan, kita harus punya planning. Oke, tadi sekilas materi mengenai bullying. Sekarang kita akan evaluasi. Boleh teman-teman ambil bukunya atau kertas lembar, lalu tuliskan pertanyaan ini dan jawab sesuai dengan kemampuan pemahaman teman-teman. Yang pertama, apa itu pengertian bullying? Yang kedua, bagaimana dampak dari bullying? Dan ketiga, bagaimana cara mencegah bullying itu sendiri? Yang tiga ya pertanyaannya. Oke, terima kasih teman-teman sudah dapat membersamai untuk menerima materi mengenai bullying itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.